selamat datang kembali di channel saya. Jadi untuk kali ini, video kali ini kita akan berbicara mengenai jQuery. Jadi jQuery ini dapat membantu kita dalam membangun website kita, misalnya dalam pemrograman web. Jadi pertama-tama mungkin kita akan membahas apa sih itu jQuery. Jadi kita lihat saja dari situs resminya dari jQuery.com bahwa jQuery itu adalah JavaScript library, berarti yang cepat, kecil, dan memiliki fitur yang banyak. Terus mereka juga mengatakan bahwa dengan menggunakan jQuery kita dapat dengan mudah melakukan penelusuran dokumen HTML, manipulasinya, event handlingnya, bahkan animasinya, dan penggunaan Ajax. Jadi nanti mungkin di video selanjutnya saya akan membahas apa itu Ajax, tapi biasanya Ajax ini digunakan bersamaan dengan jQuery seperti itu. Jadi dengan jQuery ini saya kembali lagi, ini JavaScript library, berarti dia sebenarnya JavaScript yang sudah disusun yang bisa kita tinggal pakai. Jadi ini memudahkan kita dalam menggunakan JavaScript sebenarnya. Jadi nanti di HTML juga kita tetap memakai tag script, yaitu untuk menambah JavaScript di kode kita. Jadi mungkin kita bisa lihat lagi pengertian lainnya dari misalnya dari seperti situs W3 School. Saya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini di W3 School, kembali lagi dia katakan lagi dia bahwa jQuery itu JavaScript library yang ini greatly simplifies JavaScript programming. Jadi sangat-sangat mempermudah JavaScript programming. Cuma nanti di sini kok saya tidak salah ada di sini ini. Jadi sebelum kita menggunakan jQuery kita harus memang tahu dulu HTML, CSS, JavaScript, karena tadi seperti yang dikatakan sebelumnya jQuery itu JavaScript library yang sebenarnya di dalamnya mengandung ya ada HTML, CSS dengan JavaScript. Jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya misalnya HTML, CSS, JavaScript yang berdiri sendiri-sendiri. Karena dia berbentuk library, sebenarnya dia sendiri sudah memiliki codingan tersendiri yang nanti kita dengan sintas-sintas tertentu yang sudah disiapkan oleh jQuery kita tinggal ikuti saja. Tapi dengan sintas-sintas yang ada di jQuery itu dia sudah menyiapkan set-set efek-efek masing-masing. Jadi mungkin bisa nanti kita lihat dalam prakteknya, nanti kita langsung lihat, atau mungkin kita langsung lihat saja prakteknya sekarang. Tapi oke, sebelum itu satu hal yang diketahui sebelum kita memakai jQuery, jadi karena jQuery itu adalah library, jadi kita harus ambil dulu file jQuery yang akan kita pakai. Jadi untuk jQuery sendiri kita bisa lihat misalnya dari W3 School. Kita lihat yang bagian home-nya, tutorialnya ini, kita bisa klik saja bagian yang mana ini, bagian ini yang Treat Yourself. Nah, klik saja button Treat Yourself-nya, kemudian kita lihat di sini. Ini yang kita ambil dulu. Jadi kita letakkan di head script src tempat library jQuery-nya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pakai src seperti ini dalam bentuk HTTPS atau HTTP seperti itu, berarti kita mengambilnya langsung dari internet. Jadi kalau kita memasangkan perintah ini ke kode kita, jadi untuk melihat jQuery bekerja, pastikan ketika kita menjalankan kode kita terhubung dengan internet, karena dia perlu mengakses website ini seperti itu. Jadi sebenarnya ini filenya yang terakhir ini. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita tidak mau pakai akses internet, maka kita bisa download saja langsung jQuery-nya. Jadi ini hanya yang untuk awalnya, dasarnya. Jadi perintah jQuery bisa dikenali karena ada library ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian mencari di website lain beberapa library yang yang memanfaatkan jQuery, maka biasanya kalau dari library yang mereka buat, kalian tetap akan butuh library utamanya ini, library jQuery-nya sendiri. Maka karena inilah library jQuery-nya yang utamanya itu, maka nanti waktu penulisan di kodenya harus
yang ini dulu di atas. Ya nanti ada saatnya misalnya kita akan pakai 2, 3 atau script jQuery atau lebih, library jQuery atau lebih, maka pastikan urutannya itu yang ini paling pertama dulu. Nah, kedua ketiga tergantung bagaimana library masing-masing, bagaimana mereka menyusunnya. Nah, jadi seperti itu karena dari pengalaman saya pernah mengalami error jQuery tidak jalan karena apa? Hanya karena urutannya tidak benar. Jadi saya buat ini di urutan kedua, jadi langsung dia tidak kenali. Saya pakai library yang lain, jadi dia tidak kenali karena dia belum kenali yang library utamanya. Jadi bisa kita download langsung dari ini, download jQuery. Nah ini mungkin versi 3.7.0 lebih terbaru lagi. Cuma kita bisa pakai juga kok, pakai yang versi 3.6.4 ini. Jadi ini adalah versinya. Jadi kita coba saja ke dalam kode. Nah misalnya ini contohnya, jadi kita letakkan scriptnya di head seperti ini, script src, dan sepertinya ini tidak bisa digabung dengan perintah JavaScript sendiri, jadi kita tidak bisa langsung memasukkannya di sini script src dan sebagainya, tapi mungkin bisa kita coba saja nanti. Tapi untuk ini misalnya, jadi kita lihat ini belajar jQuery. Nah maka kita lihat, kita buat di sini ada kelasnya, kita buat Vicom karena kita mau buat tulisannya bentuknya seperti ini. Nah seperti ini. Nah, kemudian kenapa kita div kan itu karena untuk memudahkan nanti pengaturan melalui jQuery. Jadi biasanya jQuery itu kita butuh sesuatu untuk membedakan, entah dari tagnya, entah dari kelasnya, dari ID-nya. Jadi kalau bisa kita tulis Vicom saja agak susah nanti memanipulasinya melalui jQuery. Makanya hanya untuk tulisan Vicom ini kita berikan pakai div karena bisa saja misalnya pakai H1 atau pakai V, tapi lebih enak. Ini preferensi saya saja, kita pakai div. Nah kemudian jadi untuk teknik informatika ini H1 karena ini kayak sebagai judul misalnya. Jadi di sini ada contoh juga bagaimana kalau kita memakai tag seperti itu ya. Ini juga tag div ya, tapi lebih tag yang biasa kita pakai. Jadi ini biasanya untuk hanya memisahkan saja, dari sini lebih kelihatan, jadi itu tidak masalah. Nah kemudian ada juga bagaimana kalau kita pakai bentuk form, yaitu atribut input dan sebagainya, tag input dan sebagainya. Jadi ini sebelum kita menggunakan kode jQuery, karena dia adalah JavaScript juga, jadi kita awali dulu dengan text script, buka script, tutup. Kemudian, nah inilah struktur awal jQuery. Jadi semua kode-kode yang inilah kode-kode jQuery-nya. Nah, semua yang kita mau lakukan dengan jQuery harus ada dalam fungsi ini. Jadi $document.ready function. Nah, seperti ini. Nah, baik, kita bedah satu-satu. Nah, untuk pemanggilan, jadi di sini kita akan manipulasi isi dari masing-masing, karena kita pakai di sini, lihat semuanya di sini kita pakaikan kelas. Jadi kita akan manipulasi isi masing-masing kelas. Jadi sini seperti, jadi melalui perintah ini seperti saya mengatakan bahwa pada kelas fakultas ubahlah isinya menjadi komputer. Di sini pada kelas fakultas kita isikan kata Vicom. Nah, jadi di sini jadi dolar fakultas, jadi titik fakultas artinya kita mengakses kelasnya. Jadi untuk kita untuk mengakses bagian-bagian dari HTML menggunakan jQuery ini sintaksnya mirip seperti CSS. Jadi kalau kita mau mengakses lewat kelas, berarti kita awali dengan titik di sini. Kalau kita mau mengakses dengan ID, kita pakai tanda hashtag. Kalau mau tagnya langsung, kita langsung tuliskan saja. Jadi kalau di sini karena kita pakai kelas semua, jadi kita tuliskan titik fakultas, berarti kita akses kelas fakultas, kelas yang bernama fakultas. Terus titik HTML ubah nilainya menjadi komputer, seperti itu. Jadi maka nanti di sini yang ketika perintah jQuery dijalankan tidak menjadi lagi Vicom, tapi akan menjadi komputer. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, maka saya dapatkan komputer, bukan Vicom, seperti itu. Nah begitu juga kelas Prodi.
saya ganti dengan 2019, jadi bukan teknik informatika lagi, maka yang jadi 2019. Nah, kemudian karena ini kita pakai di sini sebagai bentuk tag input seperti itu, maka untuk mengubah isi dari tag input, nah kita pakai file, jadi bukan pakai HTML. Jadi itu hanya dari situ bedanya kalau kita mau mengubah suatu kelas atau langsung tagnya sendiri dengan tag input, maka kita pakai di sininya untuk titik file. Jadi misalnya di sini kita mau pakai H1 saja, kita mau pakai tag bagian tag informatika ini. Nah, di sini kita tuliskan saja langsung tagnya, misalnya H1 seperti ini. Saya buat di sini misalnya saya buat di sini tahun, itu aja lah. Terserah aja kata-katanya ya. Jadi kalau kita jalankan, kita refresh, maka ini. Nah, jadi kalau misalnya tagnya yang kita mau pakai, maka langsung saja nama tagnya tanpa ada embel-embel apapun. Jadi itu seperti saya bilang, tapi ya ingat harus ada kutip ya, kutip 1 atau kutip 2. Jadi mirip pengaksesannya ini dengan CSS seperti itu. Maka kalau di sini saya pakai apa tadi, misalnya saya di sini pakai ID, nah, maka di sini saya pakai hashtag seperti itu. Nah, jadi kita jalankan, mungkin kita ganti lagi di sini, misalnya ini saja misalnya, untuk melihat perubahannya. Saya refresh, maka berubah. Jadi itulah jadi kalau kita lihat apa perbedaannya dengan JavaScript, tentu saja dengan JavaScript kita bisa juga melakukan seperti ini. Tapi kalau mungkin kalian bisa mengingat-ingat, kalau kita pakai JavaScript, maka kita mungkin harus dulu misalnya kita buat kelasnya, atau misalnya kita pakai ID. Biasanya JavaScript kita akses datanya pakai ID. Jadi misalnya contoh di sini saya buat di sini misalnya ID fakultas, maka nanti saya harus buat dulu suatu variabel misalnya untuk menampung nilai ID fakultas ini dengan pakai get element by ID gitu kan. Kemudian ubah lagi dari variabel tersebut, dari penampungnya, terus kemudian tampilkan lagi ke ininya, ke HTML-nya seperti itu. Jadi lebih banyak langkah-langkah yang kita butuhkan untuk mengubah nilai dari suatu tag atau dari suatu kelas. Bayangkan ini hanya kita pakai satu baris saja. Jadi seperti itu. Jadi sangat-sangat dimudahkan dengan penggunaan jQuery. Nah, jadi saya rasa seperti itu. Jadi mungkin sampai sini saja pengenalan tentang jQuery. Jadi kalau kita, yang perlu diingat adalah ketika kita akan menggunakan jQuery, pertama kita di head kita berikan dulu sumber jQuery-nya, sumber file jQuery-nya di mana. Boleh melalui online, boleh melalui offline. Kalau offline berarti tinggal di download, terus masukkan di sini lokasi folder, lokasi filenya di mana. Nah, kemudian setelah itu ketika kita mau menggunakan folder kode jQuery-nya, ingat kita awali dengan tag script, buka dan tutupnya. Kemudian kita mulai juga dengan fungsi $document_ready function seperti ini, harus persis seperti ini. Nah, kemudianlah di dalam fungsi inilah baru kita masukkan perintah-perintah yang kita inginkan seperti itu. Jadi mungkin pada video selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang Ajax juga. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.